Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, para pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan jamaah Masjid Raya yang kita cintai. Alhamdulillah, kita diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kesempatan untuk hadir beriktikaf dan belajar di masjid kita ini yang kita namakan wirid. Sudah itu adalah taklim yang kita hadiri pada malam ini. Semoga kita selalu dilimpahi rahmat, nikmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kaji kita malam ini adalah 2 ayat di surat Yusuf yang bunyinya sabrun jamil. Artinya sabar itu adalah suatu yang sangat indah. Sabar adalah suatu yang sangat indah. Ini dalam surat Yusuf 2 kali kata kalimat itu disebut dalam surat Yusuf. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, surat Yusuf adalah di dalamnya berisi ahsanal qasasi. Di situ ada sejarah, kisah yang paling baik. Justru itu kita sangat tertarik untuk membicarakan isi dari surat Yusuf itu. Di dalam surat Yusuf itu sejarah Nabi Yusuf, anak dari Nabi Yakub, dan dengan saudara-saudaranya. Kadang-kadang bila kita baca sejarahnya yang tercantum dalam Quran, sedih kita. Tetapi bila kita lihat kepada iradah, kehendak dari Allah, kita dapat pelajaran yang dalam darinya. Kenapa lahir kalimat sabar itu indah? Sabrun jamil. Berawal
dari Nabi Yusuf sendiri dan ayahnya. Bagi kita sangat penting mengamalkan kata sabrun itu, sabar itu. Sabar dalam keseharian kita bisa sabar. Tetapi nilai sabar itu tinggi, Bapak, Ibu-ibu. Tinggi nilai sabar itu. Apa? Buktinya kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Tinggi bersama Allah. Di dalam ayat itu disampaikan dengan ma'a. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Apa makna ma'a itu? Di dalam bahasa Arab, ya, Nahwu, dikaji itu makna ma'a itu. Ma'a itu dicontohkan satu kali sama antara jari tengah dengan jari telunjuk. Itu makna ma'a. Tidak jauh, keduanya dekat. Kalau Allah ma'a bersama orang sabar, Dia bersama kita seperti ini. Begitu mulianya sabar itu. Ini yang akan kita coba dalam keseharian kita agar sampai kita ke tingkat ma'as sabirin itu. Sehingga sabirin itu adalah nilai yang tertinggi. Ma'a yang kedua maknanya seperti kita liwat di pematang tadi di tepi kali. Katanya saya bersama kali, ya. Artinya kali itu di dalam kita di pematang. Ma'a juga namanya, tapi jarak. Tetapi yang paling dalam makna ma'a itu bersama dia itu seperti orang menyelam ke dalam air. Dia di dalam air sama kehilir dengan air. Itulah makna ma'a itu. Di mana kamu sekarang? Saya di dalam air. Begitu Allah dekatnya seakan-akan bersatu dengan orang sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita mudah-mudahan dapat merasakan itu. Di dalam sejarah Yusuf tadi, ini perlu kita hayati. Berapa rumitnya yang dihadapi oleh Nabi Yakub. Rumit sekali. Awal pertama meninggal istrinya ketika Yusuf masih kecil. Dia menggantikan fungsi ibunya, ibu Yusuf, sehingga dia sama tidur, mandi segala macam, menggantikan fungsi ibu Yusuf yang meninggal itu. Ibu-ibu, bapak sekalian, karena itu ada bibit di rumah itu, timbul ada bibit. Apa isu yang berkembang? Ayah sangat sayang kepada Yusuf. Sangat sayang, kita lupakan. Itu bibit. Sehingga mulailah ketika itu di rumah itu begini. Ibu tiri
anaknya saudara Yusuf, Yusuf sendiri dan ayahnya. Mau berpihak kemana Nabi Yakub? Ini berat. Gesekkan di rumah terasa, tapi dalam lingkungan sendiri mau berpihak kemana? Akan disalahkan istri, akan disalahkan anak, tak mungkin. Terpaksa, tidak ada. Kalau marah pasti marah. Tetapi bagaimana? Ditarik ke muka kena, ditarik ke belakang kena, ke samping kena, sehingga sangat rumitnya. Satu di rumah itu. Yang kedua, yang sangat berat lagi, ketika Yusuf dibawa pergi bermain-main dengan saudaranya, oleh saudaranya, berjanji, saudara Yusuf berjanji akan memelihara Yusuf itu. Ternyata tidak. Malah Yusuf, ya secara manusia dia disiksa dan akhirnya dijual. Tiba di puncak. Anak seorang nabi dijual oleh saudaranya. Ini merasuk. Bapak, ibu-ibu sekalian, sampai malam baru dia pulang. Saudara itu membawa baju Yusuf yang telah dilubangi dengan darah palsu. Tatkala akan berangkat, bagaimana kesepakatan mereka? Uqtulu Yusufa awitrahu, bunuh saja Yusuf itu, atau dibuang dari sebab kita, agar ayah kita tidak lagi sayang kepadanya. Dapat akal, bisikkan setan. Murah katakan Yusuf itu makan serigala. Bagaimana caranya? Ya, kita ambil bajunya dan disembelih kambing di atas baju itu. Kita bawa pulang kepada ayah bahwa Yusuf dimakan serigala. Ini bajunya bergelimang darah, darah palsu. Bagaimana tanggapan Nabi Yakub? Bagaimana tanggapannya? Ini anak yang rasa seorang nabi sudah ada rasa baginya. Bagaimana tanggapan? Hanya tanggapannya sabrun jamil. Sabar itulah yang indah. Anak dibawa disayangi, dibawa oleh saudaranya, kakak-kakak. Di malam hari datang membawa darah palsu, bidamin kadzibin. Bagaimana kalau kita menanggapi? Mungkin kita berceroteh. Kalian berjanji tadi nak kamaliaro, kini maknya Yusuf, pasti begitu. Kemungkin sumpah sarapah akan keluar. Tapi Yakub tidak. Walaupun begitu berat, tapi tidak keluar itu. Apa yang keluar? Sabrun jamil. Terima saja. Marah kepada anak, itu anak kita. Marah kepada istri, itu istri kita. Kepada siapa? Itulah kebulatan.
keyakinan bahwa saya terima apa yang diberikan Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, terima saja. Sabrun jamil, sabarlah yang indah. Di persoalan yang berat seperti itu, kita pun tak mampu. Pasti marahnya bukan kemain. Tapi andai kata kita marah, yang hilang akan kembali kah? Tidak. Yang mati akan hidup kah? Tidak. Itu bagaimana? Saya terima saja. Terimalah dengan segala lapangan. Karena persoalan itu persoalan rumit. Kaum muslimin rahimakumullah. Darah palsu. Ketika ditanya oleh Yusuf, oleh Yakub, ini apa? Inilah baju Yusuf yang dimakan serigala, ayah. Sungguh apa sudah tua, arifnya bukan main. Baunya berbeda, robeknya berbeda, bulu yang linggap di baju itu berbeda. Itu kadzib, darah palsu. Siapa yang tidak akan marah? Anak yang begitu rancak dibawa oleh saudaranya, katanya akan dipelihara, sekarang pulang hanya darah palsu. Kalau tidak kuat iman, mungkin menangis sekeras-keras suara. Tapi itulah dunia, Bapak Ibu sekalian. Hanya satu, sabrun jamil, sabar. Beratkah sabar itu? Memang berat. Tapi itu yang akan kita tanamkan ke dalam dada kita. Karena sesuatu itu la taharaka syai'un illa biiznillah, tidak akan bergerak sesuatu kecuali hanya seizin Allah. Kesimpulan. Yang kedua, ayat yang kedua sabrun jamil itu ketika negerinya kelaparan, sudah para miskin orang sana, pergilah ke Mesir. Ada seorang raja yang pemurah, dia sayang kepada siapa saja, dia gagah, pergi membeli barang makanan, ada beli gandum, mungkin beras kalau ada, dia pergi beli itu. Satu rombongan sesama saudara, termasuk saudara Yusuf dari Binyamin namanya. Termasuk dia pergi, maka pergilah semua anak Yakub, termasuk dengan saudara Yusuf sendiri yang sama seibu dengan Yusuf, berangkat. Pesan Yakub, pelihara ya, jangan kalian sia-siakan. Ini satunya lagi anak Yakub yang kecil. Ternyata setelah mereka mendapat barang yang dibelinya dengan uang-uang lama, pulang mereka dapat membawa barang, makanan untuk saudara-saudaranya dan orang lain juga. Kemudian kata Yusuf, dia seorang manajer, dia
nanti tolong bawa saudara kamu ke sini. Kalau ada enggak saudara kamu yang lain dari ini? Oh ada. Kalau begitu, kalau datang sekali lagi ke tempat saya ini, bawa saudara kamu itu semua hadir. Dibawalah Benyamin. Nah, sudah pergi anak Yakub semua. Yakub tidak percaya juga. Apalagi yang akan datang. Apalagi yang akan diterima. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah terjadi transaksi, maka ada politik sedikit. Apa politik? Sebelum mereka berangkat, gantangan diisi ke tempat Benyamin. Liter bahasa kita sini. Isikan. Mereka berangkat pulang dengan gembira, membawa barang untuk anak-anaknya. Tetapi ketika sudah keluar dari tempat barang itu, dipanggil. Hei, siapa mencuri? Bahasa kampungnya sukatan. Siapa mencuri sukatan kami? Tidak ada kami mencari. Kami ini orang lurus-lurus ini. Kami ini orang jujur-jujur ini. Tidak. Lihat. Diperiksa. Barang tadi. Dibuka ikatan semua. Ternyata terdapatlah sukatan itu di beban adiknya Yusuf. Nah, ini kan dia mencuri, kalian. Kami ini jujur, anak orang tua jujur. Tidak, buktinya ada, kata raja. Bagaimana keputusannya? Siapa yang barang dapat sukatan di dalam barangnya, tinggal dari sini. Pulang kalian. Membana kami. Ayah kami lah tua. Kini tinggal adik kami seorang. Kami dah membana. Tidak. Tak mau Yusuf. Akhirnya pulang sebagian, tinggal seorang. Dia bersumpah, saya berjanji dengan ayah, kalau saya tidak mengawasi adik ini, saya siqah janji dengan ayah, saya tidak bisa melanggar. Pulang kalian, tinggal yang tua seorang. Pulang mereka dengan membawa barang. Apa terjadi? Ketika mereka tiba, memperlihatkan ke ayahnya, ini yang diberi oleh raja yang pemurah itu. Tapi dia tidak membawa adik. Benyamin mana? Dia tinggal. Dia mencuri, ayah. Anaknya dibilang mencuri. Ya, balik. Karena dia jauh di Mesir sana, dia di sini bagian kepada Palestina. Apa jawab Yakub? Lah dua dan hilang. Sabrun jamil. Sabar. Ini pasti satu permainan yang sangat licik. Tapi apa boleh buat? Sabrun jamil. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini sejarah. Ini Quran. Untuk kita coba mempraktekkannya. Di dalam hidup ini kita banyak menghadapi persoalan. Apa konsep kita menghadapi persoalan? Melangkahlah dengan sabar. Sabar. Kalau tak sabar,
sampai negeri kedua. Tapi kalau sabar, lapang negeri ini. Allah membalasi kesabaran itu dengan yang luar biasa. Dipertemukan oleh Allah antara Yusuf dengan ayah dan ibunya dan dengan saudaranya. Semuanya sujud kepada Yusuf. Itulah dia telah jadi raja. Tetapi sekian tahun dalam penderitaan. Di ujung penderitaan ada kebahagiaan. Di ujung penderitaan ada kebahagiaan. Apa kunci untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Sabar. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Bacalah di rumah surat Yusuf itu, ada terjemahnya, indahlah itu ceritanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang sabar, akan dapat kebahagiaan sepanjang waktu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini tampaknya Islam makin kuat di dunia barat sana dan juga di timur. Jadi kita doakan mudah-mudahan umat Islam ini maju, kuat, terutama rakyat Indonesia. Kita doakan maju dan kita itu sepakat, jangan pecah, ya, agar kita menjaga persaudaraan. Doakanlah negara kita ini menjadi baladan aminan, negeri yang aman. Bila negeri kita sudah aman, kita termasuk aman pula. Demikian Bapak sekalian, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.